Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 90 akan mempraktikkan supervisi akademik dengan prinsip kucing, di mana saya sendiri, Erna Seniwati, sebagai observer dan sebagai coach adalah Bapak Munib dan sebagai coach Ibu Fadil. Di sini pertama-tama saya akan mempertanyakan bagaimana jalannya coaching ini Bapak kepada Bapak coaching kita, yaitu Bapak Munib. Iya. Pertama, persiapan coaching untuk observasi ini, prinsip apa yang akan Bapak gunakan? Baik, jadi kami pribadi di sini akan mencoba melaksanakan proses coaching dengan mempertimbangkan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, yang kedua tentang pertanyaan kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Jadi setelah dari prinsip tersebut kita ke indikator Bapak. Iya. Nah, dalam indikator itu bagaimana Bapak menemukan cara untuk menggali potensi tersebut? Indikator dari kegiatan coaching ini, keberhasilannya nanti adalah bagaimana proses coaching ini bisa membantu coach untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Karena sudah prinsip sudah, indikator sudah, di sini saya akan meneliti sesuai tahapan-tahapan alutsista yang sudah ada pada LMS Bapak. Iya, siap. Nah, jadi karena semuanya sudah dijelaskan, mari kita mempraktikkan bagaimana supervisi akademik ini dilaksanakan. Oke, siap. Monggo untuk Bapak Munib dan Ibu Fadil. Ya. Assalamualaikum Pak Munib. Waalaikumsalam Bu Fadi. Boleh saya curhat kepada Pak Munib sekarang? Oh ya, boleh saja. Memang ada masalah apa? Ada begini Pak Munib, hari-hari ini saya berangkat sekolah itu merasa tidak enak hati. Ya. Karena ada suatu masalah Bapak. Iya. Apa masalahnya? Kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah karena saya itu setiap hari terlambat Pak Munib. Padahal saya setiap hari terlambat itu pasti izin Pak Munib ke kepala sekolah itu. Ya. Terus kenapa Bu Fadil selama ini datang terlambat gitu? Karena saya mengantar anak saya 3 Pak Munib ke sekolahan dulu. Sebenarnya saya walaupun mengantar pasti izin dulu Pak Munib. Jadi saya itu ketika diingatkan saya merasa bagaimana gitu, agak kesal gitu Pak Munib. Ya. Tadi Bu Fadil kan menyampaikan sudah ditegur oleh kepala sekolah. Okay. Seberapa sering ditegurnya? Sebenarnya 1 kali ini Pak Munib. Dulu semester awal itu tidak Bapak, karena sekarang anak-anak saya itu sudah sekolah semua. Jadi saya itu, kan suami saya jauh kerjanya, jadinya saya yang mengantarkan. Akhirnya semester 2 ini, hampir 1 bulan ini saya mengantarkan anak saya. Selalu telat jadinya setiap hari itu, hampir setiap hari saya telat. Tapi saya selalu izin sebenarnya Pak Munib. Iya. Tapi kan meskipun izin kan nanti pasti ada yang terganggu gitu ya. Jadi langkah yang akan dilakukan oleh Bu Fadil ke depan apa? Lah ya itu Pak Munib, saya bingung. Menurut Bapak apa ya Pak Munib? Ya kira-kira apa yang bisa Bu Fadil lakukan agar tidak terlambat lagi? Rencananya bagaimana? Kalau di sini itu mau sewa apa namanya itu, biasanya ada mobil jemputan itu tidak ada Pak Munib. Kalau di daerah saya itu kan agak desa. Kalau rencananya itu mungkin yang bisa itu adalah dititipkan di saudara Bapak. Tapi saya belum ke sana. Begitu Bapak. Nah, untuk tindak lanjut dari rencana barusan, kan Bu Fadil sudah menemukan rencana yang pakai mobil tidak mungkin. Terus rencana yang kedua adalah dititipkan ke saudara. Langkah apa yang sudah dilakukan? Oh, kalau selama ini belum Bapak, belum. Sekarang mungkin setelah ini mungkin saya akan
ke saudara saya, apa mau dititipi anak saya untuk mengantar gitu Pak Munir. Jadi itu solusi yang bagus ya. Tinggal nanti bagaimana Bu Fadil menindaklanjuti dari rencana yang sudah direncanakan tadi. Kira-kira rencananya kapan mau dilaksanakan? Kalau itu ya setelah pulang sekolah Bapak, tapi sepertinya saya masih punya masalah dengan kepala sekolah itu Bapak. Kemarin kan saya agak emosi ke kepala sekolah saya Bapak. Bagaimana itu Pak? Ya, apa yang membuat emosi? Ya karena diingatkan Bapak seperti itu. Tapi saya merasa kesal, sebenarnya juga saya salah sebenarnya. Nah, kan Bu Fadil sudah merasa salah. Iya. Terus tadi juga kesal. Mengapa emosi? Barusan sudah ditemukan kenapa emosi? Iya, karena diingatkan, karena dipanggil. Dipanggil. Oke. Meskipun itu Bu Fadil sudah merasa salah ya. Ketika Bu Fadil merasa salah ini, apa selanjutnya yang akan Bu Fadil lakukan? Kalau mungkin setelah ini sudah Bapak, saya akan ke kepala sekolah dan meminta maaf karena saya sudah menemukan solusi agar saya tidak terlambat datangnya siang hari ini Bapak, begitu. Ya. Terima kasih. Jadi Bu Fadil sudah menemukan rencana untuk menghadap kepala sekolah, terus mau menyampaikan bahwasannya nanti Bu Fadil tidak akan berusaha untuk tidak terlambat lagi dengan menitipkan tadi ya, menitipkan ke saudara. Oke. Seberapa berhasil nanti kira-kira ini? Apakah ini akan dapat merubah keyakinan Bu Fadil? Apakah dengan dititipkan ke saudara, apakah Bu Fadil yakin tidak akan terlambat lagi? Kalau saudaranya ini mau, pasti tidak akan terlambat Bapak, saya yakin ya Pak. Berarti kalau itu sudah ada keyakinan dari Bu Fadil, tinggal nanti dilaksanakan, kan begitu ya. Adakah rencana yang lain berarti yang bisa dilaksanakan? Kalau rencana itu tidak berhasil Bapak, ya saya akan mengatur manajemen, memanage waktu saya. Saya pasti akan berangkat lebih pagi mungkin Bapak. Menurut saya kan anak saya masih kecil-kecil deh Bapak. Kalau saya berangkatnya itu 5:30, masih terlalu pagi menurut saya. Ternyata saya setiap hari telat. Mungkin saya akan anak saya berangkatkan lebih pagi untuk membagi waktu ketiga sekolah itu Bapak. Insya Allah seperti itu. Kalau itu sudah menjadi rencana, sekarang tinggal bagaimana komitmen ya. Jadi Bu Fadil sudah menemukan dua rencana tadi. Sekarang seberapa besar komitmen Bu Fadil untuk tidak terlambat? Jadi Bu Fadil sudah menyusun rencana-rencana tadi, sudah mendapatkan rencana-rencana tadi. Sekarang kalau boleh tahu komitmen Bu Fadil terhadap rencana yang sudah ditemukan tadi. Saya akan bertanggung jawab atas komitmen saya itu Bapak. Jadi biar tidak terlambat lagi begitu ya. Iya, saya akan melaksanakan rencana-rencana saya itu agar saya bisa disiplin dalam kerja saya, karena saya, kata kepala sekolah itu, saya ini sebagai contoh teman-teman dan murid-murid saya Bapak, begitu. Nah oke, tadi ada contoh. Bu Fadil sempat menyampaikan contoh. Apa yang memotivasi Bu Fadil ya, untuk menjadi contoh tadi? Yaitu saya akan melaksanakan rencana-rencana tersebut Bapak, dan saya bertanggung jawab atas rencana saya, dan saya yakin saya tidak akan terlambat lagi untuk minggu depannya ini Bapak. Apakah ada orang yang bisa katakanlah membantu untuk mewujudkan rencana ini? Kalau di rumah ya ada Bapak, suami. Kalau suami kan nanti saya beritahu agar bisa membantu. Saya bangun lebih pagi lagi dan menyiapkan anak-anak saya yang masih kecil, mungkin membantu memandikan atau
memberi sarapan gitu Bapak, nanti akan kami komunikasikan dengan baik nanti agar saya tidak Jadi kata terlambat. kuncinya komunikasi dengan suami gitu ya, Iya. atau dengan keluarga. Oke. Dari percakapan yang sudah kita lakukan, sepertinya Bu Fadil sudah menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tadi. Bagaimana perasaannya sekarang? Sekarang agak lega Bapak, karena saya kan menemukan solusi atas masalah saya tadi, dan saya merasa saya memang yang salah Ya. diingatkan kepala sekolah, jadi saya harus legowo menerima itu ya Bapak. Jadi sudah lega gitu ya. Ini sudah lega. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bu Fadil tadi sesuai dengan kalimat yang terakhir mau dilaksanakan dengan bertanggung jawab itu bisa memperbaiki diri ya. Adakah hal lain yang mau disampaikan? Sudah sepertinya Bapak, akan saya akan ke kepala sekolah saja untuk meminta maaf dulu. Penting untuk minta maaf dulu. Terus tadi saya juga mencatatkan ada emosi ya. Sekarang bagaimana emosinya? Sudah lega Bapak, karena kan tahu itu memang salah saya, dan saya menemukan solusi agar besok bisa saya berangkat tidak terlambat lagi. Jadi sudah tidak marah lagi dengan Bapak kepala sekolah ya? Tidak Bapak, alhamdulillah sudah ikhlas, saya memang yang salah. Baik, terima kasih Bu Fadil. Ada hal lain yang mau ditanyakan, mumpung saya masih santai dulu ya? Sampun Bapak, mungkin hanya itu curhatan saya. Terima kasih ya Bapak Ya, Munif, sama-sama. telah membantu saya. Mari Bapak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Munif setelah melakukan seperti ini? Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah apa yang kita lakukan tadi sedikit banyak saya bersyukur pada diri sendiri karena bisa membantu Bu Fadil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Fadil. Jadi dari proses tadi, apa yang membuat Bapak Munif menilai hal tersebut? Ya, dari yang saya lakukan tadi saya melihat bahwasannya Bu Fadil itu dengan terbuka menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya, sehingga dengan keterbukaan itu bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Fadil untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Setelah saya memberi pertanyaan, apakah boleh saya menyampaikan apa yang saya amati barusan setelah saya melihat Bapak Munif dan Ibu Fadil mempraktikkan coach dan coaching? Ya, dengan senang hati saya menerima. Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, Bapak Munif sudah melakukan proses ini sesuai alur cerita. Ya. Dimana tadi Ibu Fadil sudah menyampaikan tujuannya dan Bapak Munif menanggapi dengan baik. Setelah itu Bapak Munif mengidentifikasi masalah dengan baik dan bijak, Ya. sehingga Ibu Fadil bisa mengungkapkan semua apa unek-unek yang beliau rasakan. Kemudian setelah itu Bapak Munif dengan baik membuat rencana-rencana aksi sehingga Ibu Fadil juga mampu mengeluarkan semua unek-uneknya. Kemudian bagaimana Ibu Fadil mengungkapkan tanggung jawabnya dan komitmen beliau setelah beliau mengungkapkan apa yang beliau rasakan. Jadi menurut saya Bapak Munif sudah bagus, sudah bijak dalam membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian alur sesuai prinsip alur kita, di mana sudah Ibu Fadil menyampaikan tujuannya, kemudian Pak Munif menanggapi dengan mengidentifikasi masalah tersebut dengan tatak gitu loh Pak, apa ya maksudnya sesuai urutannya gitu Pak. Kemudian setelah mengidentifikasi, kemudian Bapak mengeluarkan rencana-rencana aksi dengan bagus hingga Ibu Fadil sebagai coach itu mengeluarkan segala unek-uneknya dengan terbuka. Iya, iya. Kemudian juga
Bapak menggarisbawahi, mencatat kata-kata kunci dengan bagus sehingga Bapak Munib bisa mengembalikan lagi kepada Ibu Fadil bagaimana komitmen-komitmen beliau setelah beliau mengungkapkan rencana-rencana beliau yang akan dilakukan. Jadi beliau mengungkapkan tanggung jawabnya kepada Bapak dengan terbuka, dengan bagus sehingga mencapai solusi dengan bagus. Jadi Bapak Munib sudah mumpuni nanti misalkan di sekolahnya nanti untuk melaksanakan coach itu sudah bagus. Kemudian kemudian Bapak Munib juga mempraktikkan ini sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu tidak ada tinggi rendah atau lebih tua, lebih senior, lebih muda, yaitu sesuai seperti yang Bapak Munib tadi, yaitu kemitraan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan kreatif juga sudah mumpuni. Kemudian Bapak juga memaksimalkan potensi apa, sudah menggali sehingga mendapatkan solusi yang bijak. Sudah demikian yang sudah saya amati seperti itu, Bapak. Terima kasih atas masukannya. Nanti saya juga akan terus belajar untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses coaching ini. Terima kasih.